Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cecilia Haryadi, Ferencia Koyakin, Albe Budiman, dan Jeremy Mucaimin, beserta dosen pembimbing mata kuliah, yaitu Insinyur Vicky Makarau MSI, dan juga Dr. Valeria Woy STMT. Kami akan membahas mengenai kritik interpretatif atau interpretative criticism. Pengertian kritik interpretatif. Kritik interpretatif atau interpretative criticism adalah sebuah kritik yang menafsirkan namun tidak menilai secara judgmental, di mana kritikus pada jenis ini dipandang sebagai pengamat yang profesional. Bentuk kritik cenderung subjektif dan bersifat mempengaruhi pandangan orang lain agar sejalan dengan pandangan kritikus tersebut. A. Kritik advokatif. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, advokasi memiliki arti pembelaan. Kritik advokatif juga dapat diartikan sebagai kritik yang membela, memposisikan diri seolah-olah kita adalah arsitek tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri dari kritik advokatif. Yang pertama, kritik ini tidak diposisikan sebagai penghakiman atau judgement. Kedua, bentuk kritiknya lebih kepada sekedar anjuran yang mencoba bekerja dengan penjelasan lebih terperinci, yang terkadang juga banyak hal yang terlupakan. Ketiga, isi kritik tidak mengarahkan pada upaya yang memandang rendah orang lain. Keempat, kritikus mencoba menyajikan satu arah topik yang dipandang perlu untuk kita perhatikan secara bersama tentang bangunan. Yang kelima, kritikus membantu kita melihat manfaat yang telah dihasilkan arsitek melalui bangunannya dan berusaha menemukan pesona yang kita kira hanya sebuah objek menjemukan. Dan yang terakhir, dalam hukum kritik advokasi, kritiknya tercurah terutama pada usaha mengangkat apresiasi pengamat. Menurut Eliot, tahun 1965, dalam peran advokasinya, kepentingan seorang kritikus utamanya adalah untuk memberikan apresiasi, bukan untuk memberikan penilaian. Dia sesungguhnya telah memiliki penilaian terhadap suatu objek arsitektural dan cenderung bertujuan untuk meyakinkan kita tentang keputusan penilaiannya. Selanjutnya, Montgomery Schuyler, seorang komentator arsitektur pada akhir abad ke-19. Dia mencoba berperan sebagai kritikus advokatif, dengan mempertahankan dan menjelaskan sebagian dari aliran atau gerakan baru dalam arsitektur Amerika pada waktunya. Dia meyakinkan pembaca atas legitimasi arsitektur baru tersebut dengan memperkenalkan berbagai metafora baru sebagai cara pandang terhadap eksistensi bangunan-bangunan yang ada. Dengan merubah metafora dan cara pandang terhadap objek tersebut, Schuyler mendorong pengamat untuk meninggalkan nilai-nilai sebelumnya dan melihat lingkungan tersebut dari sudut pandang personalnya. Mengubah metafora pada dasarnya adalah salah satu strategi yang paling penting dalam kritik advokatif. Di antara sekian banyak tulisan yang ditujukan untuk membangkitkan dukungan terhadap upaya preservasi bangunan Toronto Union Station, tulisan Pierre Berton, A Feeling and Echo, adalah contoh klasik produk kritik advokatif. Dalam tulisannya, Berton tahun 1972 berupaya menentang adanya kecenderungan publik untuk menilai objek tersebut sekedar sebagai tumpukan batu dan mortar yang dianggap pantas untuk dibongkar. Berton menekankan pada peran bangunan tersebut sebagai tempat bagi beragam kehangatan dan drama hidup kemanusiaan yang menyentuh. Walaupun tidak secara jelas, Berton mengabaikan metafora bangunan sebagai shelter dan sebaliknya mengedepankan karakteristik bangunan sebagai suatu setting. Drama kemanusiaan yang dideskripsikannya memberikan objek tersebut suatu aura khusus yang berkilau dan memberikan nilai yang baru bagi objek tersebut sebagai something like a home. Dalam kasus kritik advokatif yang lain, arsitektur diibaratkan sebagai suatu frozen music. Pendekatan metafora ini digunakan oleh Max Locke dalam Architects Journal tahun 1957, yang setelah melalui serangkaian diskusi membandingkan partitur musik dengan tampang bangunan tertentu untuk menjelaskan sudut pandangnya.
Selanjutnya, perbedaan cara pandang. Pentingnya kiasan atau metafora interpretatif sebagai kunci dalam kritik advokatif bisa terlihat dalam perbandingan sejumlah kritik terhadap 3 ruangan tertentu. Yang pertama, Gail Green tahun 1972 meminta pengamat untuk melihat sebuah dapur bukan sebagai sebuah laboratorium atau area servis dari sebuah rumah, tetapi sebagai sebuah zona erogenous. Yang kedua, E.T. Hall tahun 1969 di sisi lain meminta pengamat melihat sebuah ruangan tradisional dalam wujud suatu kualitas khusus yang terkait dengan kegunaan ruang tersebut yang disebutnya dengan keterpusatan atau centeredness. Yang terakhir, Bertram de Lewin tahun 1968 cenderung melihat keberadaan ruang sebagai sesuatu yang visual, yakni gambar-gambar antropomorfik. Dari ungkapan-ungkapan ini, jelas terlihat adanya bias profesional dari masing-masing kritikus dalam cara pandang mereka terhadap eksistensi suatu ruang. E.T. Hall yang memiliki latar belakang sebagai antropolog cenderung melihat eksistensi ruang dalam perspektif budaya. Gail Green melihat ruang dalam konteks gaya hidup. Sementara yang terakhir, Bertram de Lewin, yang merupakan seorang psikiater, melihatnya dalam konteks visual antropomorfik. Contoh kritik advokatif. Objek yang diambil yaitu teras Ciamplas, Bandung. Ciamplas Skywalk Bridge dibangun oleh pemerintah kota Bandung dan secara langsung didesain oleh seorang arsitek sekaligus wali kota Bandung yaitu Ridwan Kamil. Konsep Skywalk Ciamplas diklaim sebagai skywalk pertama di Indonesia. Skywalk Ciamplas dibangun sepanjang 500 meter dari pertigaan RS Advent hingga Ciamplas bawah. Skywalk Bridge ini ditujukan kepada para wisatawan dan pejalan kaki yang hendak berbelanja pada daerah Ciamplas. Seperti yang diketahui, kemacetan di Jalan Ciamplas sangatlah padat. Oleh karena itu, pembangunan Skywalk ini diharapkan dapat menguntungkan beberapa pihak dan pengguna transportasi itu sendiri. Secara visual, Ciamplas Walk tidak begitu menguntungkan para pedagang ruko-ruko yang sudah lama berdiri. Akan tetapi, sebagai seorang arsitek, Ridwan Kamil sudah sangat memperhitungkan apa masalah yang akan terjadi nantinya. Secara desain, Ciamplas Walk cukup unik dan indah karena desain yang sangat aktif dan tidak monoton. Sebagai seorang arsitek seperti Ridwan Kamil, tentunya proyek ini mendapatkan beberapa kritik dari banyak pihak. Akan tetapi, hari ini Ciamplas Walk sudah berhasil mengurangi sedikit kemacetan, serta wisatawan dan pejalan kaki dapat menikmati belanja di daerah Ciamplas Walk Skybridge. B. Kritik evokatif. Evok berarti membangkitkan. Pada kritik ini, pengamat mengungkapkan apa makna yang dikandung pada sebuah bangunan dengan pemahaman intelektualnya, serta membangkitkan rasa emosi yang sama seperti yang pengamat rasakan kepada orang lain. Dalam teknik evokatif, biasa disampaikan dalam bentuk naratif maupun fotografi. Artinya, si pengamat mengungkapkan arti sebuah bangunan dengan pengetahuannya dan mendorong orang lain untuk merasakan apa yang ia rasakan juga terhadap bangunan yang ia amati. Karakteristik yang pertama evok yang berarti menimbulkan, membangkitkan, ungkapan sebagai pengganti cara kita mencintai bangunan, menggugah pemahaman intelektual kita atas makna yang dikandung bangunan, membangkitkan emosi rasa kita dalam memperlakukan bangunan. Kritik evokatif tidak perlu menyajikan argumentasi rasional dalam menilai bangunan. Kritik evokatif tidak dilihat dalam konteks benar atau salah, tetapi makna yang terungkap dan pengalaman ruang yang dirasakan. Mendorong orang lain untuk turut membangkitkan emosi yang serupa sebagaimana dirasakan kritikus. Kritik evokatif disampaikan dalam bentuk naratif dan fotografi. Berikutnya di sini ada contoh kritik evokatif yang kita ambil pada bangunan J Tower Incheon, Korea Selatan. J Tower merupakan gedung yang berada di Jalan Art Center Daero, Yeonsugu, Incheon, Korea Selatan. Saat pertama kali melihat, gedung ini memiliki bentuk simetris, di mana gedung tersebut memiliki aksen horizontal
yang merupakan list ACP. Selain menjadi aksen ataupun tekstur, list tersebut dapat memecah angin vertikal. Pada bagian interior, konsep modern menonjol dengan bentukan simpel, bersih, serta penggunaan warna putih dan abu-abu pada material yang digunakan. Pada bagian salah satu sisi menggunakan material kaca yang disandingkan dengan frame kaca dan penggunaan flat rose bermaterial baja berwarna putih yang menambahkan kesan modern itu sendiri. Selanjutnya C. Kritik impresionis. Menurut Abrams dalam Pradopo, kritik impresionis adalah kritik yang berusaha menggambarkan dengan kata-kata sifat-sifat yang terasa dalam bagian-bagian khusus atau dalam karya sastra dan mengekspresikan tanggapan-tanggapan atau impresi kritikus yang ditimbulkan secara langsung oleh karya sastra tersebut. Kritik sastra impresionis disebut juga kritik yang estetik. Menurut Eliot dalam Pradopo, kritik sastra impresionis adalah kritik yang membuat kritikus menunjukkan kesan-kesannya terhadap suatu objek. Kritik impresionis menggunakan karya seni atau bangunan sebagai dasar pembentukan karya seninya. Ada beberapa bentuk dalam realisasi kritik impresionis, antara lain narasi verbal, puisi atau prosa, panduan kata membentuk silhouette, lukisan, imajinasi foto, modifikasi bangunan, dan kartun yang fokus pada bangunan sebagai lelucon. Selanjutnya, bentuk metode kritik impresionis. Kritik impresionis dapat berbentuk yang pertama, verbal discourse atau narasi verbal puisi atau prosa, kaligram atau paduan kata membentuk silhouette, painting atau lukisan, foto image atau imagi foto, modification of building atau modifikasi bangunan, kartun atau fokus pada bagian bangunan sebagai lelucon. Maksud dari mengkritik suatu karya adalah supaya pengkritik dapat belajar kelebihan atau kekurangan dari karya sebelumnya. Hal ini menjadi baik apabila elemen-elemen yang diambil dari karya sebelumnya tidak diterapkan secara penuh pada karya selanjutnya. Contohnya seperti fasad suatu bangunan yang dikritik oleh seseorang. Kemudian ia mendapatkan permasalahan dari fasad bangunan tersebut, yang kemudian menjadi acuan bagi desain selanjutnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kritik impresionis. Yang pertama, kelebihan kritik impresionis yakni membuat imajinasi tentang bangunan menjadi lebih bermakna, merangsang orang untuk melihat lebih ke arah makna dan arti bangunan, membuat orang untuk melihat karya seni lebih teliti, mampu menyederhanakan suatu analisis objek yang tadinya terasa kompleks, membuat lingkungan lebih mudah dikenali. Dan untuk kekurangan kritik impresionis yakni kritik seolah tidak berkait dengan arsitektur, interpretasi menjadi lebih luas dan masuk dalam wilayah bidang ilmu lain, kesan perbaikan dalam arsitektur tidak tampak secara langsung, menghasilkan satu interpretasi yang bias tentang hakikat arsitektur. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu contoh kritik impresionis. Contoh yang diambil di sini yaitu Dancing House, Republik Ceko by Frank Gehry. Sesuai namanya, The Dancing House merupakan sebuah gedung dengan desain dan arsitektur menarik yang nampak terlihat menari-nari. Gedung yang berfungsi sebagai perkantoran dan pertunjukan seni ini sendiri mulai dibangun tahun 1992 dan diarsiteki oleh Vlado Milunić, seorang arsitektur asal Kroasia Ceko, dan Frank Gehry, seorang arsitek Kanada. Penamaan atau penyebutan selanjutnya yang muncul untuk bangunan ini adalah The Dancing House. Penyebutan ini dikarenakan bangunan ini memang mirip dua orang yang sedang menari atau berdansa saat disaksikan. Bila mencermatinya, bangunan ini memang seperti dua orang laki-laki dan perempuan yang berdansa, di mana ada bangunan yang tegak yang mewakili pedansa laki-laki dan bangunan yang meliuk
yang mewakili pedansa perempuan. The Dancing House sendiri memiliki gaya bangunan dekonstruktivis dengan konsep arsitektur postmodern. The Dancing House ini juga dibangun Milunik dengan ide yang menggambarkan keseimbangan yin dan yang antara statis dan dinamis. Bila dikaitkan dengan apa yang terjadi di Ceko saat itu, maka konsep keseimbangan ini cukup mewakili karena ketika itu Ceko beralih dari rezim komunis ke demokratis. Proses pembangunan The Dancing House sendiri membutuhkan waktu 4 tahun, yakni dari tahun 1992 hingga tahun 1996. Untuk membuat bangunan yang meliuk ini diperlukan 99 panel beton, di mana setiap panelnya mempunyai ukuran dan bentuk yang berbeda-beda, yang disesuaikan agar mendapat bentuk bangunan yang meliuk atau berdansa. Bangunan ini mempunyai keseimbangan yang asimetris, karena pada bangunan kanan dan kirinya berbeda, mempunyai focal point pada bagian yang meliuk yang dipenuhi kaca. Iramanya dinamis karena vokal poin bangunan seolah bergerak seperti menari. Skala monumental dan proporsinya sudah proporsi dengan keadaan atau bangunan sekitarnya. Unity atau keterpaduan bangunan ini yaitu bangunan dibuat dua bentuk tabung yang berhimpit, tapi yang satunya dibuat agak gempeng dan meliuk sehingga menjadi pembeda antara keduanya. Dan penempatan kaca yang penuh itu juga membuat lebih jelas focal point-nya. Bangunan ini didukung oleh 99 panel beton yang berbeda bentuk dan ukuran. Di atas bangunan terdapat sebuah struktur logam yang dikenal bernama Medusa. Interior bangunan ini diisi dengan interior abad ke-18 dan abad ke-19. Bangunan ini terdapat dua bangunan inti, yaitu menara kaca dan sebuah gedung yang memiliki kaca-kaca yang bergelombang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.